Permisi semuanya, tolong perhatikan baik-baik. Seperti yang bisa kalian lihat, aku punya rencana kejutan untuk Guns dan Twinkle. Tapi di mana mereka? Aku ingin bertanya, apa kau tahu bagaimana cara melipat pakaian? Iya. Dan apa kau juga bisa memasak? Apa kau ini sudah gila? Pertanyaan macam apa itu? Apa aku bisa masak atau apa aku bisa melipat pakaian? Aku bisa melipat pakaian dengan baik. Dan soal masak, aku bisa membuat teh yang enak. Aku bisa membuat teh yang enak? Kau begitu bangga kan? Bukan sekedar teh, teh Taj Mahal. Wow, Gunsarna. Apa ini hari istimewa bagimu untuk bicara seperti ini? Atau itu karena kau tidak bertemu dengan orang lain sejak pagi? Atau kau berpikir bahwa bicara denganku ini sangat membosankan? Oh, halo. Justru aku yang bosan. Karena hari ini ibuku mulai melatihku untuk menjadi menantu yang sempurna. Jadi kupikir kenapa tidak bertanya juga padamu. Apa kau tahu melakukan sesuatu atau tidak? Apa kau bisa menjadi suami yang sempurna? Kalau aku mencoba belajar, maka kau juga harus melakukannya. Jadi setiap pagi kau akan pergi ke dapur dan menyiapkan tidak hanya sarapan pagi, tapi makan siang dan makan malam. Wah, itu ide yang sangat bagus, bukan begitu? Kalau begitu kau datanglah ke rumahku dan urus semua bisnisku. Aku akan mengurus masakan dan dapur, oke? Kau mengatakan apa yang biasa dikatakan pria kan? Kau pikir masuk dapur, memasak, tugas yang sangat kecil, dan mengelola bisnis, pekerjaan yang sangat penting. Tuan Gunsarna, perhatikan sekelilingmu dan lihat. Wanita telah melampaui pria di ruang rapat juga, mengerti? Sudah? Apa kau sudah selesai? Begitu kau mendapatkan peluang, kau mulai bicara banyak. Aku tidak ingin berdebat denganmu mengenai topik ini. Berdebat? Aku tidak ingin berdebat denganmu. Aku mengajukan pertanyaan sederhana, dan kau langsung meledak-ledak. Kau yang memulai topik ini, bukan aku. Dan kau yang mulai mengajak berdebat, bukan aku. Kenapa kau melihatku begitu? Dia memang keras kepala. Tuan Manohar. Rama, Tuan Manohar. Katakan padaku apa kejutannya. Persiapan yang dilakukan sudah cukup sekarang. Beritahu kami. Ya, baiklah. Aku akan memberitahu apa kejutannya. Dan aku juga sudah mengatur kisah cinta favoritku, yaitu penampilan dari Mirza Sahiba. Sebentar lagi dia akan hadir untuk menunjukkan penampilannya. Terima kasih banyak. Dan sebentar lagi kita akan memulai pertunjukan itu. Nah itu lihat, Guns dan Twinkle datang. Matikan lampunya. Itu bagus sekali. Romeo Juliet, Laila Majnun, Shirin Farhan, Mirza Sahiba, cinta sejati mereka, abadi hingga kini. Dunia sudah mengetahuinya. Dan kalian semua juga mengingatnya. Tapi apapun yang terjadi, kenapa kita harus terus mengulanginya? Karena kalian semua hadir di sini. Bagaimana jika mendengar kisah baru? Kisah yang menyenangkan. Cerita ini terjadi di kota Amritsar. Ada seorang pemeran utama yang sedikit gila. Dan pemeran utama wanita yang suka bersenang-senang. Waktu kulihat dirimu, melukislah ini netra. Waktu ku bayang dirimu, Mata bertemu, hati bertemu. Tapi cinta ini tidak akan mudah. Karena di antara cinta mereka, ada persaingan keluarga. Ada persaingan sengit antara ibu mereka yang tidak akan mungkin berakhir untuk selamanya. terkadang engku netra di dalam kisah cintanya. Tetapi mereka berdua memiliki kepercayaan pada cinta mereka.
Diam-diam, mereka terus saling bertemu dan terus bermimpi. Mereka bermimpi bisa bersama suatu hari nanti. Sampai terjadi sesuatu di antara mereka. Keduanya hilang kepercayaan pada cinta. Seorang tokoh antagonis masuk ke dalam kisah cinta mereka. Dia selalu berpura-pura bersikap baik, tapi hatinya penuh dengan pengkhianatan. Pertama, dia memaksanya bertunangan dengannya, lalu membuat sebuah rencana agar pemeran wanita itu kehilangan semua keyakinannya akan cinta. Pada suatu malam, dia berperilaku menjijikan dengan pemeran wanita itu. Sampai cintaku benar-benar hancur. Ya, dia hancur. Demi nama baik keluarga, mereka pun mengatur agar dia menikah dengan orang yang berbuat jahat itu. Tapi aku tidak mencintai, hanya untuk menerima kekalahan saja. Apapun yang mungkin terjadi pada kebenaran ini harus terungkap suatu hari nanti. Dia adalah cintaku sampai hari ini. Dan aku berjanji pada kalian semua di sini, kami berdua pasti akan bersatu suatu saat nanti. Cukup! Hentikan omong kosong ini. Sudah cukup dramamu itu. Apa yang kau inginkan, hah? Pertama ibumu datang ke perayaan itu dan berbohong pada semua orang. Dan sekarang kau ingin mengulangi hal sama lagi? Apa kau berpikir bahwa semua orang akan percaya padamu setelah kau melakukan drama ini? Kalian, ibu dan anak bisa berusaha sekuat tenaga untuk menghancurkan anakku dan suaminya. Tapi kalian berdua tidak bisa merusak apapun darinya. Kalian mengerti? Aku punya kepercayaan penuh pada anakku. Karena itulah aku tidak akan meragukannya lagi karena tingkahmu itu. Takutlah pada keinginan buruk seorang ibu. Kalau tidak, itu akan sangat buruk untukmu. Dan jika kau berani untuk mengganggu Twinkle lagi, maka aku akan memotong tanganmu. Kau mengerti itu? Singkirkan tanganmu. Jangan sekali-sekali kau berani menyentuh anakku. Anita, kau sudah menjadi tamu di acara pernikahan kami. Dan kami sudah memberikan hormat. Lalu kenapa anakmu melakukan adegan ini? Apapun yang terjadi sekarang adalah kesalahan. Tapi kenapa kau tega melakukan semua ini? Twinkle adalah menantu di keluarga ini. Kehormatannya adalah kehormatan kami juga. Kau dengar itu baik-baik. Dengar, anakku tidak melakukan drama apapun. Dia mengatakan yang sebenarnya. Cukup! Tidak ada sepatah kata lagi. Jika kau masih tetap ada di sini, tidak akan ada suasana bahagia di tempat ini. Drama seperti itu akan terus terjadi. Makanya lebih baik jika kau pergi dan bawa anakmu dari tempat ini. Karena aku tidak mau drama palsu dari kalian mempengaruhi pernikahan putriku. Dan siapa yang akan percaya pada kebohonganmu? Ha? Katakan, kenapa kau buang waktumu? Pergi dari sini. Tuan Manohar, Iya. tolong maafkan aku. Aku tahu bahwa keduanya adalah tamu dan keluargamu yang mengundang mereka ke sini. Tapi aku tidak bisa mentolerir ibu dan anak ini bahkan untuk sebentar saja. Begitu ya? Jadi sekarang biarkan aku melihat siapa yang mengusir kami dari sini. Yuvraj, sudah cukup sekarang. Silakan pergi. Bawa pergi Yuvraj dari sini. Kalau tidak, maka aku terpaksa akan panggil polisi. Yufras, ayo pergi. Tapi ibu tahu kan? Yufras, ayo pergi. Itu bagus juga. Tapi jangan bilang kau akan memakai itu untuk ritual kunyit. Oh ya, apa yang kau lakukan di sini?
Waktunya sebentar lagi. Lebih baik kau bersiap-siap. Aku akan siap-siap saat aku harus bersiap-siap. Kau melakukan beberapa tesis tentangku. Kau terus-terusan tanya dari tadi. Kenapa kau selalu seperti ini? Menurutku pertanyaanku itu wajar, tapi kau marah. Dari tadi aku duduk di sini dengan damai, jauh dari semua pertanyaan orang. Tapi kau datang ke sini dengan daftar pertanyaan panjang. Apa kau akan melakukan ini atau itu? Kau datang atau tidak? Apa kau siap atau tidak untuk ritual kunyit? Apa masalahmu? Apa kau sangat peduli padaku? Tentu saja. Aku hanya peduli tentang diriku, karena aku akan menikah denganmu. Ayolah, bersiap-siaplah jika kau mau. Atau jangan jika kau tidak mau. Kau datang atau tidak ada bedanya. Sekarang tolong jangan ganggu aku lagi. Aku sudah mengalami banyak ketegangan. Aku terus mengingat drama yang telah Euphrates lakukan kemarin malam. Untung Bibi Anita membawanya pergi. Kalau tidak, apa yang akan dia lakukan? Aku berharap dia tidak menimbulkan masalah saat pernikahan. Kau jangan khawatir. Aku tidak akan menciptakan masalah saat pernikahan. Aku berjanji. Kita akan menangani masalah ini bersama. Kau jangan tersanjung dulu. Ini untuk Bibi Lila, bukan untukmu. Semua yang kulakukan untuk Bibi Lila, bukan untukmu. Kau mengerti? Aku tidak tahan melihat air mata di mata ibu siapapun. Apakah dia ibuku atau ibumu? Itu sebabnya jangan senang dulu. Saat kebenaran Twinkle hampir terbongkar, kenapa ibu menghentikan aku? Apakah ibu tidak bisa menunda kedatangan ibu di sana? Ibu bisa datang nanti kan? Kalau saat itu ibu datang terlambat, mereka pasti menyerahkanmu ke polisi. Lalu sekarang bagaimana? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Sekarang, kita akan memfitnah putrinya, Twinkle, sampai dia tidak bisa lagi menikmati sisa hidupnya dengan tenang. Apa rencananya, Bu? Dengar, hari ini adalah ritual kunyit. Kita lakukan sesuatu yang bisa membuat wajah Twinkle menjadi buruk. Ini akan menjadi sesuatu yang ibunya tidak akan bisa membantahnya sedikit pun. Dan Twinkle harus membayar karena menjadi putri dari musuh terbesar, Anita Lutra. Ya memang benar. Baiklah, baiklah. Tunggu sebentar. Nah, ini buat adik ipar supaya adil. Waktu kulihat dirimu, melukislah ini netra. Waktu ku bayang dirimu, menghayal loh ini netra. Penyer ciptakan syair. Sini, biar aku yang mengoleskannya. Tidak apa-apa. Mulai sekarang kau harus lebih bersabar ya. Karena dengan kesabaran yang akan menolongmu setelah kau menikah nanti. Benar sekali. Hei, itu Twinkle. Terkadang aku netra di dalam kisah cintanya amat terkenal sang netra. Penyair ciptakan syair sang netra tak bisa. Twinkle harus memakai kunyit dari mangkuk ini ya? Iya. Bukan dari mangkuk yang itu. Ambil ini sebagai upahmu. Iya, terima kasih Tuan. Hei Babli, Iya, Bi. marilah. Kau lihat, mangkuk yang ada kunyitnya yang sudah dipakaikan padaku. Ini,
Ambil koin ini. Masukkan koin ini ke mangkuk itu dan bawa ke kuil yang ada di sana. Celupkan koin ke dalamnya dan simpan di patung Dewi di sana. Ayo cepat. Baiklah, Bi. Tadi Bibi Lila bilang apa ya? Masukkan koin ini di mangkuk kunyit, letakkan di depan patung Dewi. Ya. Babli, di mana kau? Iya, sebentar aku datang, Bu. Maaf, Kakak ipar, kakak tampan sekali. Riasan baru ya? Apa istri kakak akan seperti ini juga ya, Kak? Babli! Iya, Bu, aku datang. Sebentar ya, aku pergi dulu. Sid. Wah, teman. Kau benar-benar berkeringat, teman. Ya begitulah. Apa masalahnya? Kau merasa gugup? Apakah kau takut? Apa kau merasa ngeri? Kau harus seperti itu. Karena hidup akan membuatmu merasa seperti itu. Itu normal, teman. Kau ini mendukungku atau mencoba membuatku bertambah gugup? Aku mencoba mendukungmu, tapi kau merasa kecil hati, teman. Tapi sekarang aku serius. Hidupmu dan Twinkle akan berubah. Terima kasih teman. Aku datang ke sini hari ini untuk memberitahumu bahwa aku tidak akan bisa datang besok. Kenapa? Ada beberapa masalah keluarga, teman. Sudahlah, biarkan saja. Aku datang kemari untuk ritual kunyit temanku. Kedatanganmu sangat berarti bagiku. Sebentar lagi ritual kunyit Twinkle akan dilakukan. Kun, ini adalah koin yang bagus, bukan? Kun, lihatlah, koin itu meleleh, meskipun itu dari tembaga. Bagaimana itu bisa terjadi? Ini berarti ada sesuatu di kunyit itu. Twinkle. Kunz. Ya ampun. Maafkan aku, Bi. Seharusnya aku duduk dengan Twinkle untuk acara ini. Jadi aku terburu-buru dan kakiku tersandung. Aku minta maaf. Tidak apa-apa, Nak. Kau baik-baik saja kan? Aku baik-baik saja, Bi. Kunz, kau seharusnya hati-hati, nak.
dia kan tidak sengaja. Tidak masalah. Tidak apa-apa, Guns. Seseorang bisa melakukan sesuatu dengan tidak sengaja, kan? Tapi jadi muncul pertanyaan karena kunyit yang jatuh menjadi sangat buruk dan kita tidak bisa menggunakannya sekarang. Boleh aku memberikan solusi untuk ini? Kau kelihatannya pintar. Bisa beritahu apa solusinya? Baiklah, sekarang kunyit ini sudah benar-benar rusak. Kun sudah dioleskan kunyit, tapi Twinkle belum. Jadi kenapa kau tidak memakaikan kunyit di wajah Twinkle dengan mengambil sedikit dari wajah Kun? Artinya kita harus melakukan ritualnya, kan? Ide yang bagus. Bukan begitu, Kakak? Iya, itu benar sekali. Memangnya ada cara yang lebih baik lagi untuk bisa menyelesaikan ritual ini? Ayo nak, kemarilah. Silakan. Terima kasih. Maafkan aku, Bi. Aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Tuhan juga sangat hebat. Dia memiliki berkah istimewa untuk pasangan ini. Itulah alasan kenapa kau memberi banyak petunjuk. Semoga kau selalu memberikan berkat-berkatmu pada pasangan ini. Ya Tuhan, keluargaku akan mengalami beberapa saat yang sangat sulit dalam beberapa hari terakhir ini. Beri aku kekuatan agar aku bisa membuat sesuatu yang lebih baik dan bisa menemukan bukti melawan Sapna. Jadi aku bisa membeberkan di depan semua orang.